Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan dampak erupsi Gunung Semeru. Saudara, saya Iriana Mardanus. Saudara, proses pendistribusian kepada warga terdampak erupsi Gunung Semeru terus dilakukan. Namun warga mengaku pendistribusian belum maksimal, bantuan yang diberikan masih minim. Sejumlah pengungsi mengaku proses pendistribusian bantuan ke beberapa dusun di wilayah Dusun Bondeli masih belum maksimal. Warga akhirnya memutuskan untuk datang ke posko bantuan. Para pengungsi mengaku saat ini ada beberapa kebutuhan yang kurang, seperti bahan pokok, pakaian layak pakai, dan obat-obatan. Dusun Bondeli menjadi daerah rawan karena terdapat jalur aliran lahar dingin. Saudara, kondisi terkini dan penanganan pengungsi dan warga yang menjadi korban erupsi Semeru akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Kompas TV Via Imar di lokasi. Via, selamat siang. Via, tadi Anda sudah sempat melaporkan kepada kami terkait dengan bagaimana kondisi di pengungsian, bagaimana kemudian ada beberapa posko di sana. Kalau saat ini kegiatan yang paling update yang dilakukan di pengungsian sementara, Via? Ya, situasi terkini di posko bantuan yang berada di Desa Sumberwulu sendiri terlihat para pengungsi yang ada di sini mulai melakukan berbagai macam aktivitas setelah sebelumnya mereka sudah mendapatkan makan siang dari dapur umum yang ada di posko bantuan di sini. Nah, seperti yang Anda lihat saudara, bahwa saat ini terlihat anak-anak yang mulai bermain satu sama lain. Wajah mereka tampak ceria dan begitu senang sekali di tempat pengungsian ini. Namun meski begitu, tadi saya sempat bertanya kepada beberapa orang tua yang ada di sini, meskipun mereka tampak ceria, namun para orang tua membutuhkan adanya pemulihan psikologis bagi mereka anak-anak yang berada di tempat pengungsian. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir atau mengurangi rasa trauma mereka, mengingat mereka masih anak-anak dan masih memiliki masa depan yang cukup panjang. Selain anak-anak, para ibu-ibu, lansia, dan juga orang tua juga sudah mulai berbincang satu sama lain. Ada yang sedang makan siang, kemudian ada juga yang istirahat. Kemudian juga terlihat ada yang berbincang satu sama lain. Nah, memang cara ini adalah cara yang selalu mereka lakukan untuk mengurangi rasa sedih mereka karena harus meninggalkan rumah mereka yang dimana di dalamnya dialiri oleh lahar dingin. Dan diketahui di sini ada puluhan pengungsi. Rata-rata mereka berasal dari Dusun Sumberwulu Tengah dan Dusun Kamar Kejeng, di mana kedua dusun tersebut merupakan dua dusun yang cukup rawan di Desa Sumberwulu karena memiliki atau dialiri lahar dingin dari Gunung Semeru. Tadi sekitar pukul 10 pagi mereka datang ke posko ini karena sempat terjadi erupsi susulan atau sempat terjadi adanya guguran lahar panas dari Gunung Semeru, sehingga mereka pun harus menyelamatkan diri dan memutuskan untuk mengungsi di posko bantuan ini. Namun meski mereka sudah berada di tempat pengungsian, mereka mengaku tetap waspada jika sewaktu-waktu erupsi susulan terjadi. Bahkan ada beberapa yang mengaku khawatir dengan benda-benda yang ada di rumah mereka yang mereka tinggalkan. Dan tadi juga saya sempat bertanya kepada pihak kepolisian yang ada di sini bahwa pihak kepolisian telah menerjunkan sejumlah personil, sejumlah aparat kepolisian untuk menjaga rumah-rumah warga yang ditinggal untuk mengungsi, khususnya rumah-rumah yang berada di Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro. Selain posko pengungsian, di sini juga warga juga dapat memeriksakan kesehatan, di mana TNI Angkatan Darat memberikan pemeriksaan secara gratis, mulai dari pemeriksaan tensi darah, pemeriksaan gula, kemudian juga pemeriksaan kondisi badan, terutama mengingat biasanya jika terjadi bencana erupsi gunung ini banyak warga yang mengeluh sesak nafas.
Namun pada hari ini belum ada warga yang datang ke posko bantuan ini dan mengaku mengalami sesak nafas. Posko bantuan kesehatan ini diperuntukkan untuk seluruh warga terdampak, khususnya mereka yang tinggal di Desa Sumberwuluh, dan ini gratis, tidak dipungut biaya apapun. Seperti itu, Irianda. Oke, Via, tadi 2 poin penting ya. Tadi kegiatan-kegiatan sudah mulai dilakukan, salah satunya adalah pemulihan psikologis yang juga diminta oleh para pengungsi. Kemudian juga tadi Anda sebutkan bahwa sempat kembali ke rumahnya masing-masing, kemudian kembali lagi ke tempat pengungsian karena ada erupsi susulan yang juga mengakibatkan adanya abu vulkanik yang kemudian ini bisa berdampak kepada kesehatan mereka. Di sana pun ada tempat pengecekan kesehatan begitu ya. Via, begini, bawa kami ke sana. Anda memantau sejak kemarin, mungkin malam juga Anda juga sempat di sana. Seperti apa sebenarnya kondisi di pengungsian itu sendiri? Saat malam hari, mungkin di siang hari, adakah kemudian abu-abu vulkanik yang masih terasa? Bagaimana cuacanya di sana? Apakah bantuan-bantuan di sana cukup untuk mereka? Apalagi kalau kita lihat ada lansia juga, kemudian ada bayi di sana. Ya, Arianda, untuk saat ini cuaca di posko bantuan cukup cerah. Dan memang bantuan sendiri pun juga terus berdatangan, bahkan kemarin kalau kita menarik ke belakang, kemarin hingga malam hari sekitar pukul 9:30 malam, masyarakat dari luar Lumajang banyak sekali yang berdatangan ke posko bantuan yang berada di Desa Sumberwuluh untuk memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok, selimut, kemudian juga baju hangat, popok bayi, mie instan, dan juga air mineral, serta juga obat-obatan, sekaligus juga masker, di mana memang barang-barang tersebut sangat dibutuhkan oleh para pengungsi yang ada di sini, terutama baju hangat, obat-obatan, dan juga masker. Mengingat cuaca di Desa Sumberwuluh khususnya terkadang hujan, juga terkadang juga panas seperti saat ini. 2 hari di sini, ketika siang hari menjelang sore hari, selalu diwarnai hujan yang cukup deras seperti hari Minggu kemarin. Kemudian tadi pagi pun juga sempat hujan gerimis di sini, sehingga banyak warga yang mengaku membutuhkan baju hangat dan juga obat-obatan untuk menjaga kondisi kesehatan mereka. Seperti itu, Irianda. Ya, oke. Via, di sana warga yang mengungsi sempat kembali ke rumahnya. Tadi kita kembali sedikit. Apa sebenarnya imbauan dari tim di sana, tim BPBD misalkan atau TNI dan juga Polri yang bertugas di sana dan juga relawan. Kemudian kenapa kemudian mereka masih bisa kembali ke rumah walaupun ini kondisi masih belum pasti begitu? Ya, memang kalau kita melihat pada hari Sabtu kemarin, dari siang hari sampai sore hari banyak pengungsi yang mulai berdatangan. Namun pada malam hari, lebih tepatnya pada pukul 7 malam, karena padam listriknya, sehingga akhirnya pengungsi memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing. Dan dari pihak petugas yang ada di sini pun juga berusaha untuk mengembalikan listrik agar kembali nyala, hingga kemudian sekitar jam 9 malam akhirnya listrik kembali menyala. Namun akhirnya belum ada pengungsi yang kembali lagi ke posko bantuan. Dan melihat situasi semacam itu dan juga daerah yang masih rawan, yang sangat berpotensi sekali jika terjadi adanya guguran lahar dingin dari Gunung Semeru, malam hari petugas dari TNI melakukan penyisiran ke rumah-rumah warga, terutama di sejumlah titik pengungsian yang ada di Desa Sumberwuluh, untuk menghimbau kepada para warga kembali lagi ke titik-titik pengungsian yang sudah disediakan. Karena memang kondisinya yang belum kondusif pada saat itu, bahkan hingga saat ini. Nah, di Desa Sumberwuluh sendiri, Irianda, titik-titik pengungsian tersebar di Balai Desa Sumberwuluh, kemudian juga ada di posko bantuan yang ada di sini tempat saya melaporkan pada siang hari ini, kemudian juga di sekolah-sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama yang ada di Desa Sumberwuluh. Dari petugas pun terus menghimbau kepada para warga untuk tidak kembali
ke rumah karena memang kondisi yang belum memungkinkan, karena kondisi yang masih mengkhawatirkan. Seperti itu, Irianda. Baik, jurnalis Kompas TV Via Irmar, tadi beberapa poin yang disampaikan, juga yang terakhir bagaimana kemudian petugas masih mengimbau ya kepada para pengungsi untuk tidak dulu kembali ke rumahnya, dan juga tadi melaporkan beberapa kondisi dan suasana di pengungsian. Bantuan sudah datang juga banyak, kemudian tadi ada dapur umum dan juga tempat mengecek kesehatan. Terima kasih atas laporan Anda, juga jaga keselamatan di sana, Via.